adik-adik. Kok nggak ada suaranya ya? Selamat pagi semua, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini selama seminggu kita kembali lagi berkumpul di tempat ini atau mengikuti di rumah masing-masing. Untuk pada pagi hari ini juga kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita sama-sama ya belajar pujian ini. bagi mengikuti secara langsung datang di tempat ini, yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengurapi kami, Engkau Tuhan yang menjagai kami semua.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam ibadah kami ini dari awal pertengahan dapat berakhirnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang di rumah haleluya. Haleluya. Oh haleluya, masih ada orang ya. Oke, puji Tuhan. Kita terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, saya bukan pasukan berjalan, atau saya laskar Kristus. Semuanya bangkit berdiri biar semuanya semangat ya. Yang baik yang di rumah juga semuanya bangkit berdiri untuk kita terus memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian yang berkata, akulah pahlawan Kristus. Kita mengangkat pujian yang minggu kemarin yang berkata doaku sederhana. Kita kembali lagi angkat pujian ini dan kita terus belajar pujian ini. Doaku sederhana.
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam keadaan apapun kita jangan pernah takut sebagai anak sekolah minggu di tempat ini, karena Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, selalu bersama-sama dengan kita kemanapun kita berjalan dan kemanapun kita melangkah. kehidupan kami, anak-anak sekolah di tempat ini Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami. Baik kami ada di tempat ini yang mengikuti di rumah masing-masing Tuhan. Supaya kami dapat mengerti, memahaminya Tuhan. Dan kami dapat lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berikan kami hati sebagai seorang hamba dan sebagai seorang murid. Untuk kami terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memakai hamba-Mu yang akan melayani kami melalui kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, kami dapat Tuhan Yesus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik.
Kami anak sekolah minggu di tempat ini yang mengikuti di rumah masing-masing. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kita akan menyaksikan drama singkat dari teman-teman kita yang ada. Mari semuanya selamat menyimak drama singkat pada pagi hari ini. Jerry adalah anak yang bandel, suka melawan orang tua, tidak mau diatur, hidup dalam kesenangannya sendiri, tidak mau diatur oleh orang tua, dan suatu saat dia dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu menguasai diri Jerry sehingga dia kerasukan setan. Pada saat itu ada seorang pendeta yang akan mendoakan Jerry. Mari kita saksikan. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Anak ini sudah dimilikiku. Kami dan ini adalah satu. Kami ada banyak. Jangan pisahkan kami dengan anak ini. Anak ini bukan milikmu. Tidak. Anak ini adalah milik Tuhan Yesus. Anak ini adalah milikku. Anak ini telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tidak. Hentikan. Bapak yang berada di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat, saya patahkan, saya usir kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan, pergi kau. Dan pada saat itu Jerry sadar dan dinasihati oleh pendeta tersebut. Kamu tetap setia ya. Lain kali tetap beribadah. Jangan gini lagi, oke? Oke. Kamu harus berubah. Suatu malam ketika Jerry bersama dengan teman-temannya dan adik-adiknya lagi berkumpul di ruang tamu. Ada yang bermain HP, ada yang bercerita. Dan pada saat itu adiknya Jerry yang bernama Onel kehausan dan ingin pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Kak, Ya Onel, ada apa? anterin aku ke dapur mau ambil minum. Loh, kenapa kau nggak sendirian? Gelap ada setannya. Oh ya udah, ayo. Setelah itu, papanya Evan meminta tolong kepada Evan untuk membeli kopi di warung. Evan. Tolong beliin papa kopi di warung dong, Pak. Oh, gelap Kenapa? ada setannya. Oh ya udah, suruh minta temenin kau ke Jerry ya. Jer. Iya Pak, ada apa? Tolong temenin Evan belikan papa kopi di warung ya. Di saat itu juga Celine meminta tolong kepada Elena untuk mengantarnya ke toilet. El, temenin ke kamar mandi yuk. Kenapa? Gelap, takut. Kalau ada setannya gimana? Ya udah, ayo ke teman. Karena yang terjadi hal-hal yang tadi membuat Jerry kebingungan dan bertanya-tanya, apakah ada setan? Dan di saat itu Kai menghampiri Jerry untuk bertanya. Bingung apa Kai? Semuanya dari tadi
minta tolong Ko Jerry buat anterin ke kamar mandi, ke warung. Emang setan itu beneran ada ya? Nah itu kakak juga bingung Kak. Gimana Kak kita tanya Kak Tommy aja. Ayo kita panggil Kak Tommy. Kak Tommy. Halo, ada apa? Kak Tommy, kayak lagi bingung nih. Iya Kak, saya juga bingung ini. Bingung kenapa? Dari tadi kan yang lainnya minta tolong Ko Jerry anterin ke kamar mandi, ke warung. Emangnya setan itu beneran ada ya Kak? Nah, adik-adik yang di rumah maupun yang di gereja, mari kita sama-sama pelajari apakah ada setan. Nah, oke, silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih atas kerjasamanya. Drama yang cukup singkat adik-adik, tetapi mengantar kita untuk belajar apakah ada setan. Nah, ada tadi Onel mau pergi ke kamar mandi, dia minta tolong, kok antarin aku dong, ke dapur. Kenapa? Gelap, ada setannya. Terus Evan disuruh papanya, Van, kamu pergi beli kopi di warung ya. Evan bilang sama juga, Pak, di warung kan jalannya kan gelap, pasti ada setannya. Terus Selin duduk begini, aduh sudah kebelat mau pergi pipis, tapi langsung karena ada Elena di samping, Len, antarin aku dong ke kamar mandi. Kenapa? Karena takut ada setannya. Adik-adik yang di rumah maupun di gereja pasti sudah tahu. Apa tema yang diberikan Bu Esther kepada Kak Tommy? Ayo. Ada yang tahu? Nah, ini di layarnya. Apakah setan itu ada? Adik-adik, kita pagi hari ini akan belajari sama-sama dari drama singkat yang tadi supaya kita mengerti apakah ada setan. Sehingga kita kadang-kadang pergi ke dapur atau disuruh mama pergi belanja di pasar mungkin malam-malam. Atau mungkin mau pergi ke kios mungkin dekat-dekat tapi sudah malam. Takut nanti ada setan ditangkap. Sebenarnya itu adik-adik kita nggak boleh takut. Nah coba next Kak. Kita mau pelajari dulu berapa hal. Nah, dari slide ini, setan yang mana yang adik-adik takuti? Apakah pocong? Apakah yang kuntilanak itu, rambutnya panjang, ada yang giginya panjang, ataukah yang dua orang itu, namanya siapa itu? Ada yang tahu? Casper sama siapa itu? Takut nggak? Adik-adik yang di rumah takut nggak sama setan-setan yang ini? Coba Kak, next lagi Kak. Nah, apakah Allah menciptakan setan? Adik-adik, sebenarnya tuh Allah tidak menciptakan setan. Tetapi siapa yang diciptakan oleh Tuhan? Manusia. Adik-adik, terus Om Tommy, Bu Esther, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan pun bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi kenapa Kak, kok ada setannya? Oke, next, coba. Oke, next Kak, tadi sudah. Nah, adik-adik lihat, pertamanya tuh, sayapnya warna putih. Tapi kok jadinya hitam baru bertanduk kayak Om Tommy. Coba lihat, Kak Tommy punya tanduk loh di kepala. Keren kan? Ini hari baru Om Tommy pakai begini jadi. Nah, adik-adik lihat, Allah tidak menciptakan iblis. Yang Allah ciptakan itu adalah malaikat yang akhirnya menjadi iblis atau setan adik-adik. Jadi pertama setannya tuh pada mulanya tuh adalah malaikat adik-adik. Dia itu malaikat yang sangat indah. Bahkan pun adik-adik dia diciptakan untuk memuji, menyembah Tuhan, memimpin malaikat-malaikat yang lain untuk memuji Tuhan. Coba next Kak, lanjut. Nah, ini adik-adik, ternyata nama setan itu bisa juga, itu dalam bahasa yang Yunani, tapi nggak perlu itu, adik-adik jangan dulu. Terus setan juga itu bisa iblis adik-adik. Yang berikut adik-adik, setan itu adalah malaikat yang indah, yang diurapi, penuh hikmat. Terakhir dia disebut apa?
Lucifer adik-adik, dia memberontak sama Tuhan karena apa? Dia sombong, dia ingin seperti Tuhan Yesus adik-adik. Dia ingin seperti Allah, duduk di atas tahta yang keren. Coba next Kak, lanjut. Nah, kita akan sama-sama pelajari asal usulnya. Seperti tadi Kak Tommy jelaskan hanya singkat saja. Coba, adik-adik lihat. Nah ini dia. Coba. Adik-adik yang di rumah bisa perhatikan gambarnya. Ini adalah malaikat. Ya mungkin lebih dari inilah. Tapi Kak Tommy hanya kasih gambar ini. Dia tuh malaikat yang gagah perkasa. Dia memimpin puji-pujian untuk membawa malaikat-malaikat yang lain tuh untuk menyembah Tuhan. Mereka bilang Tuhan Yesus dahsyat, Allah yang perkasa. Tetapi ketika dia melihat, kok malaikat-malaikat ini kok kalau saya yang disembah gimana ya? Nah, mulai timbul yang namanya dosa adik-adik. Dia ingin sama seperti Tuhan. Dia mulai angkuh, dia mulai sombong, dia ingin supaya dia yang duduk di atas tahta Allah. Coba next, lanjut lagi Kak, supaya kita lihat. Nah, dia diciptakan untuk memuji, menyembah, dan melayani Allah untuk kemuliaan namanya. Itu yang tadi Lucifer itu pertama itu, dia diciptakan di Allah dengan penuh keindahan untuk memuji, menyembah Allah. Tetapi, coba next Kak, lanjut. Nah, ia jatuh ke dalam dosa kesombongan adik-adik. Adik-adik lihat tahta itu, dia ingin duduk di atas tahta itu. Ayo, di sini siapa yang sombong? Kalau mau kenalan sama temennya, kamu siapa? Kamu gak level sama aku. Kok HP-mu kok biasa sekali ya? Kok bajumu biasa ya? Itu anak-anak yang sombong adik-adik. Menganggap orang lain itu gak apa ya. Tapi saya percaya adik-adik di tempat ini gak sombong, amin. Yang di rumah juga gak sombong, amin. Gak ada suara. Coba next Kak, next lanjut. Ia lebih memilih untuk menentang Allah karena itu setan berarti penentang. Jadi sebenarnya tuh kalau adik-adik yang menentang orang tua atau orang yang lebih tua itu termasuk ciri-ciri dari setan. Adik-adik yang hadir maupun di rumah, kalau kita menantang orang tua ketika orang tua menasihati kita mau, disuruh kita malas, disuruh kita bantu orang tua, masih main HP, disuruh kita mungkin cuci piring bantu mama mungkin, tapi selama jangan dulu, gak boleh menantang apa yang disuruh sama orang tua. Yang berikut, ketika orang tua menasihati, orang tua mengajari, gak boleh dibantah, tetapi harus nurut, dengar-dengaran. Kalau orang yang menentang, membantah itu adalah ciri-ciri anak. Bukan Kak Tommy yang bilang, bukan Kak Tommy ya. Tapi Kak Tommy percaya adik-adik di tempat ini tidak membantah Kak Tommy. Adik-adik di tempat ini mau mendengar-dengaran. Coba berikut. Nah, ketika adik-adik Lucifer yang tadi, yang malaikat yang gagah perkasa itu, yang indah, yang memimpin puji-pujian untuk bersama dengan malaikat-malaikat yang lain, sembah Allah. Ketika dia sudah jatuh dalam dosa, dia sudah melakukan pelanggaran, dia dibuang ke bumi. Dan pada saat itu adik-adik dia sudah bilang begini, nanti saya sendiri yang dihukum di neraka, saya nggak mau. Nanti saya sendiri yang dihukum, dibakar, nggak mau saya. Saya akan menghasut orang-orang yang percaya kepada Allah. Saya akan membuat mereka juga berdosa, sama seperti saya.
Nah, dia datang dalam rupa ular tua, adik-adik. Seram sekali. Ini ularnya memang gak seberapa seram kata membuat. Agak sedikit lucu dia. Ya lucu ya. Dia datang di Hawa. Hawa, iya ular cantik. Oh iya ular ganteng, bukan. Hawa, kamu tes buah ini enak loh. Gua bilang, ih, aku sudah lapar. Enggak ya. Buah lihat, Hawa lihat, kok buahnya enak. Nah, ini adik-adik. Setan ini dia tidak mau sendiri dihukum. Makanya dia datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden dengan bentuk ular tua ini supaya dia menghasut atau dia mengajak mereka untuk melakukan dosa, berbuat dosa, tidak taat pada perintah Allah. Allah bilang, jangan makan buah itu ya. Anak-anak di rumah kalau orang tua bilang, jangan buat itu ya. Jangan lakukan itu ya. Bandel, masih pergi. Mama bilang, jangan main api ya. Tapi kan adik-adik tes, taruh. Mah terbakar. Orang tua itu sudah tahu adik-adik yang hadir maupun di rumah. Jadi orang tua bilang, jangan main sepeda di jalan raya ya. Nanti kamu kena tabrak mobil motor loh. Nanti pelat kamu. Jadi rata kayak aspal. Masih ngeng-ngeng di jalan raya. Di lidah sama mobil rata langsung. Ingat, apa yang dikatakan oleh orang tua harus nurut supaya menjadi anak-anak Tuhan. Bukan mama bilang, jangan bermain di jalan raya ya. Jangan pegang api ya. Jangan ambil uang mama di dompet. Harus izin. Kalau Kak Tommy dulu, sekarang tidak lagi. Kak Tommy dulu, ada uang mama nih. Beli permen, ambil 10.000, beli permen 5.000, kembalikan 5.000. Mama datang, kok uangnya tinggal 5.000? Nah, Kak Tommy percaya pasti adik-adik di tempat ini pasti nurut sama orang tua, taat sama orang tua. Ketika orang tua bilang, jangan buat ini, jangan buat itu. Karena orang tua sudah tahu, orang tua mau adik-adik yang di gereja maupun di rumah mengalami sesuatu yang baik. Amin. Ular ini, Adam dan Hawa mereka nggak taat loh adik-adik. Ketika Tuhan bilang jangan makan, tapi ular bilang, ketika kalian makan, kalian akan sama seperti Tuhan, mempunyai kekuasaan, bisa tahu baik dan jahat. Nah, adik-adik tahu ketika mereka makan buah ini, mereka langsung jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat. Sama juga kalau adik-adik, ketika orang tua bilang jangan bermain di jalan raya ya. Kalau adik-adik nggak taat, apa risikonya? Apa akibatnya? Ayo. Bisa ditabrak sama mobil, bisa ditabrak sama motor, bisa ditabrak sama apa lagi? Iya. Sama apa saja yang ada di jalan raya itu istilahnya. Nah, jadi adik-adik, setan itu atau Lucifer itu ketika dia sudah berdosa, dia tidak mau dia sendiri dihukum loh adik-adik. Dia datang kepada Adam dan Hawa untuk merayu mereka supaya melakukan dosa juga, melakukan pelanggaran juga. Dan terakhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Coba next, berikut Kak. Nah, ketika kita mengikuti rayuan iblis, maka kita akan menjadi itu loh adik, hati-hati, jangan sampai kita menjadi kalau kita sudah jadi Lucifer kecil, digendong-gendong, enggak ya? Enggak. Lihat, Kak Towi punya ini. Ini sebenarnya menyala ini, tapi baterainya habis. Ya ada, coba next. Terus. Nah ini. Jadi, benarkah setan itu ada? Ya adik-adik, setan itu ada.
Dia ada di mana-mana. Dia ada di jalan, di udara, pokoknya di mana-mana wes, di kamar, di dapur, seperti Onel. Kak, aku tolong aku mau minum air, takut. Terus siapa lagi mau pergi di warung belikan bapaknya kopi karena lihat di luar gelap. Papa di luar gelap, jadi langsung panggil Ko Jerry. Nah, setan itu ada, dia ada di mana saja. Tetapi bukan berasal dari arwah-arwah yang sudah mati itu adik-adik. Kalau arwah-arwah yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati maksudnya. Jadi nanti kalian, kemarin kan papa saya baru meninggal. Jangan sampai hari ini arwahnya gentayangan. Arwahnya datang ke saya bilang, nah. Atau mungkin dalam mimpi. Adik-adik, Alkitab menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika seseorang sudah mati, dia terputus dengan dunia ini. Adik-adik tahu kisah orang kaya dan ini Lazarus yang kena penyakit itu? Ketika dia mati, orang kaya itu langsung masuk ke neraka. Terus kalau orang yang Lazarus itu langsung di pangkuan Abraham itu berbicara tentang dia ada dalam kerajaan sorga. Jadi ketika seseorang yang sudah mati, dia tidak ada lagi di dunia, dia terputus. Tetapi itu adalah iblis atau setan yang datang. Hai anakku, kamu harus begini. Itu setan adik-adik. Itu mempengaruhi, itu iblis. Dia mempengaruhi orang-orang percaya, bahkan pun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau dulu kehidupan Kak Tom itu di belakang sana hampir mirip-mirip kayak begitu. Waduh. Oke, lanjut. Nah, ini yang Kak Tom menjelaskan untuk adik-adik supaya adik-adik mengerti. Orang yang kesurupan bukankah karena arwah atau orang mati yang bergentayangan? Tidak, adik-adik. Ketua mau jelaskan begini. Jadi adik-adik harus mengerti ada dua hal yang kita harus tahu. Mungkin adik-adik masih sangat kecil, bahkan pun di rumah. Tetapi ini juga bagi kakak-kakak atau orang tua yang memperhatikan supaya kita mengerti. Ada dua hal. Yang pertama, orang kerasukan itu bisa sadar dan tidak sadar. Sadarnya tuh bagaimana? Ketika dia marah sampai berkelanjutan, tidak bisa mengampuni, itu salah satu ciri orang yang kerasukan setan adik-adik. Jadi walaupun sadar, dia bisa dirasuk oleh setan lu adik-adik. Kalau adiknya ngamuk, papanya ngamuk terus berkelanjutan sampai tidak bisa mengampuni, itu dia sudah kerasukan setan. Terus yang kedua adik-adik, itu kerasukan sudah lebih dan sudah diambil alih oleh setan-setan itu. Dan kebanyakan adik-adik, tadi kalau adik-adik lihat drama di sini, kenapa Kak Tommy buat dramanya tuh setannya di belakang sini ada dua orang, bukan satu orang. Itu menjelaskan kepada kita semua yang hadir maupun yang di rumah, ternyata setan yang dirasuk oleh seseorang itu bisa lebih dari satu. Dan setan itu ketika dia merasuk seseorang, itu ada pengikut-pengikutnya juga di belakang dia. Kalau kita pelajari itu ada 4 tahapan. Yang pertama Lucifer, terus pemimpin-pemimpin. Yang kedua pemimpin-pemimpin di udara. Yang terakhir itu baru kayak kuntilanak, kayak pocong, itu yang terakhir. Itu ada tahapan-tahapan kepemimpinan mereka. Nah, ini mungkin adik-adik yang kecil bingung. Loh, kok bisa Kak Tommy? Iya. Karena Kak Tommy pernah di sana dulu. Nah, itu adik-adik. Jadi ketika seseorang sudah kerasukan, Kak Tommy mau jelaskan kepada adik-adik supaya adik-adik mengerti. Kak Tommy, kalau misalnya teman saya di sekolah tiba-tiba kerasukan seperti ini, gimana Kak Tommy? Nah, ayo mau tahu nggak? Adik-adik rumah mau tahu nggak? Adik-adik, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita diberikan kuasa.
Tapi kadang-kadang tuh adik-adik kita karena takut. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya setan ini saya usir keluar? Hal yang pertama yang harus adik-adik lakukan yaitu berdoa di dalam hati dulu sebelum berdoa minta ampun, terus berdoa tutup bungkus maksudnya perlindungan supaya orang-orang terdekat kita jangan diganggu. Contoh, Kak Tommy lagi mau usir setan nih tiba-tiba. Siapa yang jadi setannya? Selin sama Irena wes pakai kukunya. Bisa? Yes, pakai topengnya aja. Sama Jerry yang tadi kerasukan. Oh jangan Jerry, Asen saja. Asen saja. Okay. Pakai topengnya maju. Contoh, kok Jerry ini, kok Asen ini lagi kerasukan. Lagi kerasukan setan-setan yang cantik-cantik ini. Ayo, setan-setan yang cantik-cantik di belakang mereka. Nah, kok balik sini kok. Nah, angkat tangannya. Nah, setan-setan yang cantik ini lagi merasuki orang yang ganteng ini. Nah, adik-adik, ketika adik-adik lihat orang ini sudah kerasukan atau teman-teman, mungkin kok adik-adik yang lagi kerasukan atau teman adik-adik atau siapapun itu, hal yang pertama yang harus adik-adik lakukan itu pertama berdoa dulu. Berdoa, menyembah Tuhan dalam hati. Setelah itu berdoa buat keluarga kita, keluarga adik-adik. Supaya ketika setan ini keluar, jangan diganggu adik-adik. Kalau enggak, dia bisa ganggu atau dia bisa mempengaruhi keluarga kita. Itu yang pertama. Terus, cara doanya bagaimana? Berdoa begini. Pertama, dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang ada dalam diri anak ini, saya ikat. Pertama ikat itu adik-adik. Ternyata di dalam bentuk dunia roh itu adik-adik, itu kuasanya tuh kita sedang ikat. Kita patahkan, kita usir. Kenapa adik-adik? Karena kalau kita langsung usir tiba-tiba, kalau ada orang lain di pinggir sini, itu bisa masuk di situ juga. Dan kalau adik-adik diberikan Tuhan untuk dapat melihat hal-hal itu, kayak contohnya ada di mana begitu. Karena kadang-kadang itu berupa aneh-aneh. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah begitu, pegang di situ berdoa. Contoh, mungkin ada paku di kepalanya, contoh. Atau mungkin ada barang merah di sini. Atau mungkin ada orang buat di tangan, jadi tangannya lumpuh begini, ada hitam di sini. Pegang aja di situ. Atau mungkin ada paku atau apa di tangan, di perut atau di apa. Gak usah takut adik-adik. Kalau Tuhan sudah kasih tunjuk gitu, Tuhan akan bantu adik-adik untuk mengusir atau tetapi ingat harus berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan duduk Kak. Terima kasih. Ih, setan-setan cantik sekali. Ayo beri tangan dong buat teman-teman kita. Nah, itu yang adik-adik harus ketahui. Kalau teman-teman adik-adik mungkin di sekolah atau apa, tapi ingat, gak boleh takut kalau mengusir setan-setan itu. Karena ketika kita takut, mereka akan lebih kuat dari kita. Oke, next Kak, lanjut. Sebab perbuatan iblis adalah mampu melakukan hal-hal yang bertolak dari kehendak Allah. Nah, seperti tadi Kak Tommy sudah jelaskan, itu berlawanan adik-adik. Seperti contoh Tuhan Yesus bilang begini, kamu datang ke gereja ya, harus beribadah ya, harus membantu orang tua ya. Tetapi setan bilang begini, kamu jangan lakukan itu. Kamu lebih baik main HP saja, main game. Gak usah bantu orang tua. Gak usah kerjakan PR. Mendingan kamu bermain saja. Mendingan kamu bermain game saja. Gak usah bermain lagi. Sapu rumah, bantu mama. Atau mungkin jaga toko, bantu papa. Ketika adik-adik tidak melakukan hal-hal itu, maka adik-adik akan menjadi bagian daripada mereka loh adik-adik. Menjadi Lucifer kecil loh. Seram ya adik-adik ya. Nah, next Kak. Tulisannya terlalu kecil nih. Nah, oke, kita masuk dalam ayat kita.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Adik-adik yang Katomi kasih dalam Tuhan, peristiwa ini waktu itu ada orang yang kerasukan iblis, dia sampai bisung, gak bisa ngomong, pokoknya gak bisa cerita deh sama teman-teman mereka mungkin waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus mengusir setan itu. Apa yang kita bisa pelajari adik-adik dari hal-hal ini? Artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Kita sebagai anak-anaknya juga bisa mengusir dia. Adik-adik, pernah loh Tuhan Yesus diganggu sama dia. Ada yang tahu ceritanya? Waktu Tuhan Yesus di mana? Waktu Tuhan Yesus lagi puasa 40 hari 40 malam. Dia datang kepada Tuhan dan dia mengganggu Tuhan. Supaya Tuhan gak boleh taat. Supaya Yesus tidak taat sama Bapaknya. Ubah dong batu ini jadi roti. Tuhan Yesus bisa gak? Bisa loh adik-adik. Tetapi ketika dia melakukan, berarti dia taat pada perintah iblis. Nah, adik-adik, kita nggak boleh taat pada perintah iblis. Seperti Kak Tommy tadi bilang di yang berikut. Nggak boleh ikuti kemauan iblis. Iblis bilang begini, kamu nggak usah kerjakan PR deh, kamu nggak usah bantu orang tua deh, kamu nggak usah sekolah. Nggak. Di sini semua sekolah ya, aminnya. Iya adik-adik. Tuhan Yesus lawan dia, Tuhan Yesus. Terakhir Tuhan Yesus menang. Setannya kabur. Berikut Kak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa kuasa Yesus Kristus lebih besar daripada kuasa iblis. Makanya tadi ko asin berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi kau. Langsung setan cantik-cantik dua tadi langsung kabur mereka. Gak takut. Bahkan pun Kojeri, panas. Adik-adik, kalau adik-adik taat kepada Tuhan, rajin beribadah, baca Alkitab, berdoa. Seperti tadi Kojeri, ko asin baru berbicara. Dia milik Tuhan. Langsung tadi Kojeri yang kerasukan itu, aduh panas. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, adik-adik, percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Next Kak, lanjut. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh takut. Siapa yang di sini masih takut? Seperti Onel? Enggak ya, Onel nggak takut. Onel tadi hanya drama loh Kak Tommy. Onel pergi, ambil air di dapur nggak takut. Bahkan pun Cece yang tadi cantik nama siapa? Cece siapa? Selin. Minta tolong sama siapa? Lena mungkin. Lena, panggilan manja begitu. Lena, tolong dong temani aku ke kamar mandi. Tetapi ketika Selin sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia bilang, mau pergi ke kamar mandi kayak disuruh papa belanja di pasar malam-malam juga. Saya pergi. Tapi naik motor, jangan jalan kaki. Gak bercanda ya adik. Ya adik-adik, sebagai anak Tuhan kita gak boleh takut. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular kalajengking, kuasa untuk menahan kuasa musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Adik-adik, kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menjaga, melindungi kita, yang sanggup membentengi kita, yang sanggup menolong kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita pergi ke kamar mandi jangan takut. Adik-adik enggak sendiri. Adik-adik ditemani oleh Tuhan Yesus. Adik-adik ditemani sama Roh Kudus. Jadi adik-adik pergi ke kamar mandi, adik-adik enggak sendiri.
Pergi ke dapur mungkin gelap-gelap, lampunya mati. Atau mungkin tidur sendiri takut. Jangan takut. Ketika adik-adik berdoa, Tuhan Yesus menemani adik-adik. Berikutnya. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau adik-adik adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, anak-anaknya Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan adik-adik. Jadi nggak boleh takut yang namanya setan, atau ketika teman-teman adik lagi kerasukan nggak boleh takut, berdoa dalam hati seperti tadi Kak Tommy bilang. Oh, Kak Tommy pernah bilang kalau ada yang kerasukan berdoa, jangan takut, percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus tolong saya, jaga lindungi keluarga saya. Langsung berdoa. Dalam nama Yesus, setan ini saya usir dalam nama Yesus. Percaya, adik-adik pasti bisa. Jangan bilang, oh itu tugasnya pendeta, panggil pendeta dulu, panggil Om Eliala, atau panggil Kak Jo, panggil Yosi. Ya adik-adik ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Yang berikut. Nah, jadi anak sekolah minggu tidak boleh takut. Sendiri di rumah tidak boleh, di tempat gelap tidak boleh takut. Terus, saat mau tidur atau selesai nonton film hantu, film horor, tidak boleh takut. Adik-adik lihat, wih, setannya ini keren sekali loh. Sampai anak kecil yang digambar itu sampai gini-gini dia, kaget dia. Terus dia selesai nonton film, tidurnya bukannya mata aja yang kelihatan. Ingat ya, kita mau nonton film horor atau mau tidur sendiri ke, mau di tempat gelap ke, gak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Yang berikut, Kak, sudah selesai belum? Oh iya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya berikan langsung kepada Bu Esther. Ya, sudah mengerti ya, sudah tahu ya anak-anakku sayang yang di gereja maupun yang di rumah. Intinya jangan takut karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Siapkan persembahan, kita angkat pujian. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut ya. Silakan persembahan dijalankan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di akhir pelayanan sekolah minggu kami diberkati luar biasa. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah membawa persembahan, kami sudah dengar firman Tuhan yang memberikan pemahaman, pengertian kepada kami anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, bahwasanya kuasa kegelapan itu ada. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya
kami diajarkan untuk tidak menjadi takut karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah lalui, kami sudah ikuti ibadah sesi sekolah minggu. Biar hari-hari ke depan kami boleh dapat bergabung di dalam satu acara sekolah minggu lagi bersama ya Bapak. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya kami aman, damai, sejahtera di dalam Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari cilaka, jauhkan dari sakit penyakit yang ada, dijauhkan dari hal-hal kuasa kegelapan yang mengganggu dan mengikat kami. Kami mau bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Untuk minggu depan pelayanan nanti Kak Jo Pujian berserahkan firman Tuhan. Terima kasih buat tim online yang ada dan anak-anak yang tapi tim online tetap bekerja mempersiapkan diri.